warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik? Baik, Kak. Baik, Kak. Oke. Yang belum nyalain kameranya tolong nyalain ya. Sambil menunggu yang lain, kita absen dulu ya. Akilah? Belum juga? Ada, Kak. Oh, ada Akilah. Dewi? Dewi Khairunisa? Hadir. Oh, ya. Hadir. Dini? Dini Khairunisa? Evelina? Gilang? Belum ada ya Gilang? Haifa Welfi Putri? Hadir, Kak. Oke. Hana Kamilia? Hadir, Kak. Jihan Nabila? Hadir, Kak. Oke. Mega Risma? Belum ya. Muhammad Alfi Adia Permana? Belum. Muhammad Rashid Al-Kausar? Muhammad Fatih? Muhammad Hanif? Belum ada semua ya. Muhammad Lukman Hakim? Hadir, Kak. Muhammad Razam Akilah? Belum. Muhammad Yusuf Aditya? Mutia Azka? Oh, ini Mutia baru gabung. Mutia Widya Stuti? Belum ya. Najwa Mariski? Hadir, Kak. Hadir, Kak. Oke. Nazira Riza? Nazira, belum ya. Nazwa Kakak Aulia? Nazwa? Oh, ini udah ada. Nur Ica Deswanti? Hadir, Kak. Oke. Radite Raka? Udah belum. Rangga Dwiki? Belum ya. Rangga Zahran? Ridho Nugraha? Hadir, Kak. Oke. Roja Faiz? Salwa Livia? Hadir, Kak. Oke. Silpa Fitri Nafila? Hadir, Kak. Syifa Nabilah Putri Syaiful? Hadir, Kak. Oke. Syifa Salsabila? Hadir, Kak. Zidan Yanwar Jauhari? Belum ada ya? Oke. Baik. Jangan lupa absen juga yang di e-learning ya. Materi kali ini saya akan bahas tentang siklus hidrologi. Sebelumnya, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Raditu billahi rabbah. Raditu billahi rabbah. Wabil Bismillahirrahmanirrahim. islami dina. Wabil islami dinah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabi Wabil Muhammad nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Amin. Rabbi Zidni Rabbi ilma. zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Sudah terlihat PPT-nya? Tolong diperhatikan ya. Bila perlu dicatat untuk bahan materi. Siklus hidrologi. Yang pertama ada pengertian siklus hidrologi. Air di bumi memiliki jumlah yang tetap dan senantiasa bergerak dalam suatu rangkaian proses yang disebut dengan siklus hidrologi atau siklus air. Jadi kenapa di bumi itu air tidak pernah habis karena adanya siklus air ini. Nah, hidrologi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya ilmu air. Dan hidrologi itu dapat diartikan sebagai daerah perairan yang terdapat di bumi. Daerah perairan ini meliputi samudra, laut, danau, sungai, air tanah, dan uap air yang terdapat di atmosfer. Jadi, siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Jadi energi dari panas matahari itu memanasi wilayah perairan yang ada di permukaan bumi, seperti laut, sungai gitu. Jadi sehingga terjadi proses penguapan. Kemudian uap air kemudian bergerak naik dan mengalami penurunan suhu. Nah, pada ketinggian tertentu, uap air itu mengalami kondensasi. Kondensasi itu adalah pengembunan dan berubah menjadi awan. Nah, ini seperti bisa dilihat. Oke, selanjutnya ada proses terjadinya siklus hidrologi. Tadi ada 4 ya, ada evaporasi, presipitasi, transpirasi, dan kondensasi. Oke, di sini ada evaporasi, yaitu proses perubahan air dari padat menjadi gas atau uap air di atmosfer. Air berpindah dari permukaan menuju atmosfer melalui evaporasi. Proses perubahan uap air menjadi gas. Sekitar 90% proses evaporasi berasal dari lautan. Nah, 10%-nya itu berasal dari perairan darat dan vegetasi. Nah, ini proses dari evaporasinya, jadi penguapan gitu, berubah menjadi gas atau uap air di atmosfer. Kemudian selanjutnya ada transpirasi, yaitu proses penguapan air ke atmosfer dari daun dan batang tanaman, dari vegetasi-vegetasi itu. Jadi air itu diserap oleh akar, kemudian air diangkut oleh batang dan menguap lagi ke permukaan daun. Kemudian selanjutnya ada kondensasi, yaitu perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas atau uap menjadi cairan. Nah, kondensasi itu. Nah,
Next, ada presipitasi, yaitu proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada proses inilah hujan terjadi. Butiran-butiran air jatuh dan membasahi permukaan bumi. Jadi presipitasi itu segala bentuk hujan, curahan air atau hujan dari atmosfer ke bumi yang meliputi hujan air, hujan es, hujan salju, nah itu disebut presipitasi. Kemudian selanjutnya ada infiltrasi, yaitu air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, khususnya daratan, yang meresap ke dalam tanah dengan cara mengalir secara infiltrasi atau perkolasi melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan, sehingga mencapai muka air tanah atau water table, yang kemudian menjadi air bawah tanah. Nah, infiltrasi itu juga disebut perembesan atau pergerakan air ke dalam tanah melalui pori tanah. Kemudian selanjutnya ada runoff. Runoff yaitu aliran permukaan artinya, yaitu pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui sungai dan anak sungai, yang dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah sehingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan. Seperti di danau, waduk, rawa, dan sebagian air bawah permukaan akan terkumpul dan mengalir membentuk sungai dan berakhir lagi ke laut. Oke, masuk ke siklus. Secara umum, siklus hidrologi terbagi menjadi 3 siklus, yaitu ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus tinggi. Siklus panjang maksudnya. Nah, siklus pendek itu seperti air laut mendapatkan sinar matahari sehingga menjadi menguap dan menjadi gas, kemudian mengalami penguapan yang semakin lama semakin banyak. Setelah mencapai ketinggian tertentu, temperatur udara menurun, maka terjadinya kondensasi. Ada yang tahu tadi kondensasi apa? Saya tadi dengerin pengembunan, ya betul. Atau lebih tepatnya kondensasi itu proses perubahan wujud uap air menjadi air akibat pendinginan. Gitu ya. Oke, lanjut. Karena temperatur udara menurun, maka terjadi kondensasi atau pengembunan, dan terbentuklah awan yang mengakibatkan turunnya hujan di atas permukaan laut tersebut. Nah, kira-kira seperti ini siklusnya. Jadi terjadi penguapan, terus kondensasi menjadi awan, kemudian turun lagi hujan. Oke, next. Di sini ada siklus sedang. Yaitu air laut yang mendapatkan sinar matahari, kemudian menguap. Kemudian uap air tersebut terbawa oleh angin ke daratan. Akibat suhu udara di atas daratan, maka terjadilah kondensasi, sehingga terbentuklah awan. Nah, jika awan tersebut telah jenuh oleh uap air, maka terjadilah hujan. Nah, air hujan tersebut ada yang mengalir ke permukaan bumi, ada yang meresap ke dalam tanah, dan ada juga yang masuk ke perairan di permukaan bumi seperti di danau, rawa, sungai, dan akhirnya kembali lagi ke laut, mengalir lagi kembali ke laut. Nah, kira-kira seperti ini gambaran siklus sedang. Jadi terbawa dulu ke daratan, dan kemudian kembali lagi menuju laut. Nah, selanjutnya di sini ada siklus panjang. Siklus panjang itu terjadi karena pengaruh panas sinar matahari yang mengakibatkan air laut menguap. Nah, uap air tersebut terbawa oleh angin jauh ke wilayah daratan.
Setelah mengalami pendinginan, uap air tersebut berubah menjadi kristal es, sehingga terjadilah hujan salju. Nah, salju yang berkumpul membentuk padang salju yang kemudian mencair dan mengalir pada sungai es atau gletser. Setelah mencair, akhirnya kembali lagi ke laut. Nah, jadi itu dia mengalami sublimasi, yaitu kayak pembekuan karena cuacanya dingin, misal seperti di kutub atau emang lagi musim winter gitu. Jadi hujan yang jatuh itu membentuk es, salju. Seperti itu. Kemudian ujung-ujungnya kembali lagi ke laut. Paham ya? Oke, selanjutnya di sini ada video pembelajaran. Tolong dipahami dan diperhatikan, karena setelah saya tayangkan videonya, akan saya tunjuk ya yang membuat kesimpulan. Sebanyak 97,5% air yang ada di bumi merupakan air asin. Bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dari 2,5% air tawar yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh tidak terjangkau. Seperti terperangkap dalam bentuk salju, es di kutub, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar saja yang dapat digunakan oleh manusia. Menurut Kementerian PUPR, penggunaan air rata-rata setiap orang di perkotaan Indonesia adalah 144 liter per harinya, setara dengan 16 buah galon air. Hampir separuhnya digunakan untuk mandi. Sisanya digunakan untuk mencuci, memasak, dan minum. Kok bisa air tawar di bumi yang jumlahnya sedikit tidak habis digunakan terus-menerus oleh manusia? Air merupakan komponen penting dalam kehidupan. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Contohnya tubuh manusia yang 70%-nya merupakan air. Oleh karena itu, kita sering sekali meminum air. Selain itu, air juga digunakan untuk membersihkan tubuh, mencuci pakaian, dan memasak. Air tidak selalu berbentuk cairan. Ketika didinginkan, air akan berubah bentuk menjadi es yang padat. Apabila air dipanaskan, maka akan menjadi uap air yang tidak terlihat oleh mata. Begitu pula di alam. Air dapat berbentuk cairan seperti yang terdapat di bawah tanah dan mengalir di sungai. Atau berbentuk padat seperti yang terdapat pada salju dan es di kutub. Ataupun berbentuk uap air saat terkena sinar matahari yang panas. Seluruh proses perubahan bentuk air yang terjadi secara alami di lingkungan termasuk ke dalam siklus air. Air di lautan akan menguap ke udara akibat panasnya matahari, kita sebut sebagai evaporasi. Uap air tersebut kemudian akan membentuk awan di udara. Saat awan tersebut dipenuhi oleh molekul air, air akan turun kembali ke daratan dalam bentuk air hujan, yang disebut dengan proses presipitasi. Air hujan yang membasahi daerah dataran tinggi akan diserap oleh tanah dan mengalir ke dataran yang lebih rendah, melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan menguap melalui daun, yang disebut dengan proses transpirasi. Ketika kita menggunakan air untuk kegiatan sehari-hari, air tidak habis ataupun hilang. Air akan memasuki proses-proses siklus air, berubah bentuk, dan mungkin suatu saat akan kembali ke rumah kita sendiri.
Jika kalian ingin tahu lebih banyak mengenai air dan siklusnya, kalian bisa tonton di aplikasi Zenius di kelas 6 SD sekarang. Oke. Baik, coba saya mau bertanya nih sama yang masih off cam. Ayo coba semuanya dinyalain dulu kameranya. Coba Ica deh, Ica. Masih off cam nih. Ica. Ada orangnya nggak? Kalau nggak Dewi deh, Dewi Khairunisa. Dewi, coba tolong simpulin materi hari ini. Materi hari ini siklus air hujan. Yang awalnya itu air laut. Air laut kena sinar matahari yang disebut dengan evaporasi. Terus mengalami penguapan. Kemudian membentuk awan. Kemudian turun air hujan disebut dengan presipitasi. Dan diserap lagi oleh air tanah yang disebut transpirasi. Oke, baik. Terima kasih. Coba sekarang Rido Nugraha. Rido. Hadir, Bu. Ya, coba tolong jelasin tentang siklus pendek tadi. Kayak gimana tuh? Nyatet kan? Oh, Bu, tadi pas ngejelasinnya ngelek-ngelek, Bu. Maaf, Bu. Nggak terlalu paham juga. Yaudah yang tadi yang kamu ketahui deh yang tadi materi yang hari ini. Tentang apa? Yang hari ini. Tentang kondensasi doang, Bu. Iya, coba apa kondensasi? Ada penguapan, Bu. Dari bawah ke atas, ke awan, terus timbullah hujan. Bener begitu? Iya, oke. Terima kasih. Iya, Bu. Sama-sama. Nanti materinya saya taruh di bahan ajar ya, tolong di-download untuk materi pembelajaran kalian.